Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kesulitan, ada kemudahan. Dan salam manis. Matematika nikmat sekali. Berjumpa lagi dengan saya Pak Zaki Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari teorema faktor. Mau tahu konsepnya seperti apa? Come on, let's check it out. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan notification agar kalian tidak ketinggalan video dari Pak Zaki. Terima kasih. Oke, kita akan mempelajari konsep dasar teorema faktor. Sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya teorema sisa. Ternyata teorema sisa ada banyak ya. Nah, ini sekarang ke teorema faktor. Yuk kita belajar. Ilustrasinya adalah ada sebuah bilangan yaitu 10. Kita akan bagi dengan bilangan asli dari 1 sampai 10. Jadi nanti di tabelnya ada 10 bagi 1, 10 bagi 2, 10 bagi 3, 10 bagi 4, dan seterusnya. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang kita bagi satu-satu. 10 dibagi 1. 10 Pak. Ya betul, hasil baginya 10. Sisanya berapa? Nggak ada Pak, 0 Pak. Ya betul, sisanya adalah 0. Berarti keterangannya adalah dia habis dibagi. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke, kita lanjutkan ya. 10 bagi 2 sampai 10 bagi 10. 10 bagi 2. 5 Pak. Ya betul, 5. Sisanya 0 Pak. Ya betul, sisanya 0. Berarti dia habis dibagi. 10 dibagi 3. 3 Pak. Ya betul, sisanya 1 Pak. Ya betul, sisanya adalah 1. Nah, ini bukan habis dibagi ya, karena ada sisanya. Berarti tulisnya tidak habis dibagi. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke, 10 dibagi 4. 2 Pak. Ya betul, 2. Sisanya 2 Pak. Ya betul, sisanya 2. Berarti tidak habis dibagi. Lanjut sampai 10 ya. 10 dibagi 5. 2 Pak. Ya betul, 2. Sisanya 0 Pak. Ya betul, tidak punya sisa alias habis dibagi. Berarti dia HB. 10 dibagi 6. 1 Pak. Ya betul, 1. Sisanya 4 Pak. Ya betul, sisanya 4. Berarti dia tidak habis dibagi. 10 dibagi 7. 1 Pak. Ya betul, 1. Sisanya 3 Pak. Ya betul, sisanya 3. Berarti dia tidak habis dibagi. Lanjut ya teman-teman, pasti bisa. 10 dibagi 8. 1 Pak. Ya betul, 1. Sisanya 2 Pak. Ya betul, sisanya 2. Berarti dia tidak habis dibagi. Sekarang lanjut. 10 dibagi 9. 1 Pak. Ya betul, 1. Sisanya 1 Pak. Ya betul, sisanya 1. Berarti dia tidak habis dibagi. Terakhir, 10 dibagi 10. 1 Pak. Ya betul, 1. Sisanya 0 Pak. Iya betul, ternyata sisanya 0. Berarti dia kesimpulannya adalah habis dibagi. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke, nah kita sudah menentukan
faktor-faktor dari 10. Indikasi faktor adalah yang tulisannya HB alias habis dibagi atau habis bagi. Berarti perhatikanlah bahwa yang ada tulisan HB itu pembaginya adalah 1, 2, 5, dan 10. Berarti kita tulis lagi ya. Perhatikan bahwa 1, 2, 5, dan 10 merupakan faktor dari 10. Karena kita tulis lagi 1, 2, 5, dan 10 kalau dibagikan ternyata dia habis dibagi alias sisanya 0. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Oh, berarti kalau dia faktor, dia harus habis dibagi ya, Pak. Dan sisanya harus 0 ya, Pak? Iya, betul. Untuk menentukan faktor, berarti sisanya, ingat, sisanya harus 0. Berarti dia habis dibagi. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa faktor adalah suatu bilangan pembagi. Ingat ya, pembagi. Di mana jika kita bagikan, maka ia habis dibagi atau bisa dibilang sisanya 0 ataupun tidak ada. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan faktor dari suatu polinomial? Kalau ini kan faktor bilangan, Pak. Itu mah bisa, Pak. Pelajaran sekolah dasar juga pasti ada. Nah, beda dengan faktor yang polinomial, itu berada di SMA. Kalau kita belajar di sekolah dasar, itu faktornya bilangan bulat biasa atau bilangan bulat positif. Menurut teorema 1, ya, fx sama dengan px dikali hx tambah sx, di mana fx adalah polinomial, px adalah pembagi, hx adalah hasil bagi, dan sx adalah sisa. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Oh, berarti itu rumus dari teorema sisa 1 ya, Pak? Iya, betul. Itu rumus dari teorema sisa 1. Kalau kalian belum menyaksikannya, silakan klik ikat yang berada di pojok kanan sebelah atas. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang jika x min a adalah faktor dari fx, berarti x min a bisa pembagi dan sisanya adalah 0 alias habis dibagi. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa rumus dari SA itu sama dengan 0. Bagaimana dengan polinomialnya? Yuk kita langsung ke rumus teorema sisa 1. Fx sama dengan Px dikali Hx ditambah Sx. Tadi diketahui pembaginya apa? X min apa? Ya betul, dari mana? Lihat aja kalimat ini. X min A adalah pembagi. Berarti kita substitusi. Jadi nulisnya adalah Fx sama dengan X min A kali Hx ditambah Sx. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, kita substitusi X-nya sama dengan A. Berarti kita dapat sebuah X diganti A ya. Jadi FA
sama dengan A dikurang A dikali HA ditambah SA. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, kita langsung hasilnya ya. Berarti FA sama dengan A dikurang A. 0, Pak. Ya, betul. 0 dikali HA ditambah SA tadi diketahui apa? 0, Pak. Ya, betul. SA-nya adalah 0. Dari mana? Dari sini. Berarti kita langsung substitusi SA-nya adalah 0. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, berarti kita tulis FA sama dengan 0 dikali HA. 0, Pak. Ya, betul. 0 ditambah 0. Maka kita dapat menyimpulkan adalah FA sama dengan 0 tambah 0 berapa? 0, Pak. Ya, betul. FA-nya adalah 0. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Nah, ternyata kalau dia faktor, berarti FA-nya juga hasilnya 0. Sisanya 0, otomatis fungsinya juga 0. Maka dapat disimpulkan teorema faktor adalah X min A merupakan faktor dari Fx jika dan hanya jika FA sama dengan 0. Pokoknya kalau teorema faktor, kalau dibagi sisanya pasti kudu wajib harus itu hasilnya adalah 0. Sisanya 0, otomatis fungsinya juga 0. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, berarti latihan soalnya gimana? Tunggu saja video selanjutnya. Dan ingatlah teman-teman, sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. Saya Pak Zaki Hidayat undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis.